Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kita sudah berada di jalur perlintasan menuju makam Kasepuhan Dusun Jambean. Di sini kita leren sebentar. Di bawah rimbunnya pohon pring. Bambu. Oh, pohon bambu. Rengkiet. Hah, apa? Rengkiet. Pohon rengkiet. Bahasanya akeh men wit pring iki jebul ya. Rengkiet. Oh, rengkiet. Nah, kita akan menuju ke komplek makam itu loh. Para ketok ya, ketok. Ah. Endi to? Makam iki endi to? Makam endi? Oh, itu. Nah, yang ada Hijau. apa nih itu? Ada Buke apa? Pendopone hijau itu yang di kono kae. Nanti kita ke sana, tapi kita leren-leren dulu, kita minum dulu karena menerangkan suatu hal yang kita anggap sebagai cerita atau sebagai sumber itu ya rada kesel, renggos, tenggorokannya garing, mengkis, akeh banget. Kita ngombe-ngombe dulu di sini, kita rokokan dulu di kene, kita minum-minum air putih. Nanti kita lanjut ke sana, guys. Melepas dahaga. Kita melepas dahaga. Bisa terbayang enggak masa-masa kolonial keadaan Ungaran dulu seperti apa? Ya, suatu saat foto-foto kolonial yang berada di kota Ungaran khususnya itu suatu saat akan saya tampilkan dengan sumber literasi sejarah dari hasil jepretan orang-orang Belanda yang disimpan di Museum Belanda sana. Nanti kita comotkan atau kita ambilkan dokumentasi Belanda tahun 1910 sampai tahun 1900-an 45-an itu ada semua di situ sampai ke 1947 ada. Insya Allah nanti saya tampilkan foto foto apa ya, peta Belandanya, peta Belandanya terbitan tahun 1910. Nanti nek turun lagi sekitar 1870-an itu nanti tak cari ke. Nek di sini itu ada makam sepuhnya. Oke, guys. Coba kita shot, di sana ada burung kuntul yang berterbangan. Kita menggunakan kamera yang rodok blawur terpecah karena HP-nya yo ngene iki. Oh, kelihatan Pak, tapi samar-samar Pak. Mayan lho, kene kono ono nek. Ono banyak dari sini kelihatan. 300 meter ono lho. Kae lha kene lho, sing mlaku ki lho dhuwur apa, Pak? Kae. Kadung. Kita sudah sampai, guys, di komplek makam Kasepuhan yang berada di Desa Jambean, Kecamatan Ungaran Barat. Masih ditemani sama Ayah Toto juga Pak Nano yang dari Jakarta. Ya, Pak Nano? Iya, siap. Nah. Oke. Ya, sini lokasinya. Sini kita mulai dari bawah dulu. Di sini ada makam. Di sini ada makam yang saya tidak tahu alur ceritanya, saya juga tidak tahu nasabnya. Yang jelas beliau ini menurut cerita atau warga masyarakat sekitar itu sosok habaib atau sayyid. Padahal nama sayyid itu adalah keturunan, ada garis keturunan dari Rasulullah. Nah, dulu saya pernah ke sini sekali dan nisannya itu pun dari pahatan era tahun 1830-an, erane Pangeran Diponegoro, pahatan Pantura. Sekarang sudah diganti kayaknya. Yuk kita langsung kunjungi, nanti kita tawasul minta izin beliau. Karena yang di atas sana itu sebenarnya ada lagi makam yang lebih sepuh di sana. Nanti kita ke sana. Oh ya, pakai sandal ini, sandalnya dilepas, disiapin sandal kok. Assalamualaikum. Ya darul qaumin mukminin wal muslimat.
Nah, di sini dicepake sandal, guys. Nggo, Pak. Sandal Hotel Ungaran. Nah, ini makam yang diceritakan sebagai sosok habaib atau sayyid. Nisan-nisan sepuh sini banyak sekali, banyak banget. Alhamdulillah sudah bersih. Dulu tidak seperti ini. Dulu itu tidak seperti ini. Nah, ini Rani Pangeran Diponegoro ini. Ini ada angka Jawanya. Ini tulisannya 1818 angka tahun nih. Nanti kita ulas ini. Ini nisannya gede loh, godo ini. Nisan godo. Tapi ada campuran pahatan dari leluhurnya beliau. Ini ada, kalau saya menyebutnya untuk zaman sekarang menyebutnya lebih ngetrennya itu ada ini pahatan Aceh. Yuk Pak, kita tawasul dulu Pak. Nanti kita ulas ya. Nah, disaponi sih ya. Oh ngisor ya nama kami ternyata. Enten makame. Nah niki. Dulu pertama kali kesini itu sama Om Puji Antoni. Nah, saiki aku wis disapeh wis ora dadi bolone wis ora apalah. Ngalah wae karang cah cilik kok. Saiki ge bolone Budi Mikael. Mikael wae gek dia wis diangkat dadi anake kuwi pisan. Ben jarke wae. Saiki gek seneng berdua. Pak Nano geser dulu Pak Nano. Nah, Pak ya. Para ulama, para umarok, para awliya, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya karena aku ya karena kami siapa lagi nak nambah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan 'ala al-kufri min ahli Muhammad. Rabbana atina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Mungkin Mas Yusuf yang dari Salatiga atau Mas Kiai Yusuf, kiaiku yang paling keren dari Salatiga. Ahli makam juga beliaunya. Pernah ke sini, cuma ada satu lagi Mas yang belum jenengan datangi. Makam Siklopo itu panjenengan ke sini ndak kabar-kabar. Panjenengan kabar-kabar kan nanti bisa saya duduhkan. Terus saya ajak ke sana gitu. Nah, kita kesini kita bahas untuk penempatan makam atau adab cara penempatan makam. Nah, jika konstruksi pembangunan makam atau kontur tanahnya itu berbukit, yang lebih sepuh yang di atas.
terus baru turun lagi, turun lagi, turun lagi, terus turun lagi. Itu seperti itu. Itu di komplek makam kasepuhan pun sama seperti itu. Yang lebih sepuh yang di atas. Ingat ya, yang lebih sepuh yang di atas. Yang lebih rendah dari beliau berarti itu lebih muda. Soal ilmu tingkatan atau ilmu tasawufnya saya kurang begitu paham untuk hal itu. Yang jelas untuk yang lebih sepuh atau yang lebih tua itu makamnya yang berada di sana. Itu terhitung sepak terjang beliau dari masa atau era masa kepemimpinannya. Kalau yang di sini ini kompleks ini, di sini itu era tahun 1900-an. Terus yang di bawah sini era tahun 950-an. Ini yang di bawah. Terus ini ada makam keluarga. Ini juga sama, erane tahun 1900-an. Kalau yang ini erane Pangeran Diponegoro 1818. Kenapa saya tahu? Karena di sini ada angka tahunnya yang Jawa, ini yang huruf nasional. Terus ini ada huruf-huruf Jawa yang ditulis atau dipahatkan ke batu nisan ini. Nah ini, nah ini, ini huruf Jawa. Nah, ini pahatan Pantura, erane Pangeran Diponegoro. Nah, tadi Pak Nano ada yang dipertanyakan tentang kenapa ada apa ya istilahnya kuncup ya. Kuncup. Kalau saya pribadi sebenarnya pahatan batu nisan ini masih mengikuti leluhurnya yang berada di Aceh sana. Saya tidak mau berbicara dengan kalimat mungkin, karena kalimat mungkin itu bagi saya itu masih separuh-separuh. Masih tanda tanya. Kalau saya pribadi menyingkapinya bahwa beliau ini masih keturunan dari daerah Aceh sana. Kenapa enggak? Erane Pangeran Diponegoro, pahlawan-pahlawan nasional yang tidak tercatat namanya, tidak disebutkan namanya dalam buku sejarah, banyak sekali berdatangan ke tanah Jawa untuk ikut berjuang kepada Pangeran Diponegoro. Yang dari Aceh merapat ke Jawa Tengah, terus yang dari Maluku merapat ke Jawa Tengah. Makanya itu banyak. Dan ini adalah simbol asal muasal beliau. Ini adalah identitas berasal beliau dari mana? Aceh. Ciri khasnya pahatan Aceh seperti itu Pak Nano. Jadi bukan karena ada dulu jabatan atau apa, bukan ya? Kalau soal jabatan saya belum begitu memahami. Kalau untuk nisan-nisan seperti ini Pak, seperti pahatan Pantura ini, karena jenis-jenis nisan pahatan Pantura itu sangat banyak sekali tersebar di seputaran Ungaran. Ini yang saya bicarakan di Ungaran dulu ya, karena kita eksplornya di kota Ungaran. Masih di kita jalan yang sini Pak, yang paling bawah dulu, nanti baru kita ke atas yang lebih sepuh. Di sini itu juga ada di dalam bangunan ini, tapi kayaknya harus minta izin sama Pak Kuncanya dulu. Di sana ada makam yang disepuhkan juga. Dan itu nisannya sama dengan nisan Godo yang barusan kita ulas 1818-an. Nah itu nisan Godo ini besar sekali. Kita shot dari sini. Bukan tidak ada Pak Kuncane, tidak berani aku ya. Tidak berani. Nah kita lihatkan dari sini. Nah kelihatan toh, kelihatan. Ini rodok genah iki HP ini iki. Tumben gelem jak nganu kompromi. Biasanya nek di shot ngene iki langsung busem burek kok. Koplo kok sing duwe. Itu pahatane cuma ada apa ya? Kalau yang di atas tadi yang barusan kita ulas itu kan ada semacam tongkolan atau ciri khasnya. Kalau beliaunya itu asli dari Jawa Tengah. Dan itu tidak ada tongkolannya. Identitas beliau asli dari Jawa Tengah. Nah, kita 1800-an. 1818-an masih seera dengan ya. Yang di sini itu 1818-an masih seera dengan ini prajurit Diponegoro. Kita naik, wah ini jalannya sing tinggi. Oh sini Pak, ya. Nah kita ulas yang di sini, teras keberapa ya? Teras 1, 2, 3. Teras ketiga.
teras ketiga, karena di sini ada teras lagi. Nanti sampai atas sana itu berarti ada teras 1, 2, 3. Kalau dari sisi timur ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita berada di teras kelima kalau dari sisi timur. Kalau dari sisi utara kita berada di teras ketiga. Ini juga ada huruf V ini Pak, cuma agak nganu ini ya. Coba jenengan fotono ya, nanti tak bacane ya. Ini huruf ini satu persatu ya, satu persatu. Ini ada berapa huruf ini dalam ini? 1, 2, 3 sampai sini Pak Nano. Mampu ndak HP nih wis? Oh mampu, oke. Sampai sini Pak Nano. Nanti tak urut nih. Nanti kita coba baca ya, masih di foto sama Pak Nano. Nah itu juga ada huruf itu Pak, malah komplit itu. Tidak apa-apa ya, memang cara belusuan kita seperti ini untuk mengetahui leluhur kita. Silahkan bagi netizen yang kurang setuju nanti bisa tulis di kolom komentar. Ini Pak. Foto ini penuh dulu ya. Ya, foto penuh. Tidak apa-apa, memang seperti itu Pak Nano. Pak Nano ini dari Jakarta guys. Nah, Silora Pak. sakit ketinggal mangke tak Kelihatan jelas. Bon. Sama Pak, biasanya sama. Nek di sana sama, sini sama. Sini nggak ada, kosong. Nggak ada, tetap kosong. Nah ini makam ini jika dihitung panjang antara nisan yang dari sisi utara dengan nisan yang dari sisi selatan, itu kisaran jaraknya ya 1-2 meteran. 2 meteran. Kenapa ada makam yang sepanjang ini? Bukan karena orangnya itu tinggi besar seperti raksasa, itu enggak. Ini cara beliau atau cara orang-orang leluhur zaman dahulu memuliakan seorang yang memiliki jabatan, tingkatan. Mboten enten tulisannya Jawa kados sih. Dulu waktu eksplor pertama kali tidak serajin ini. Yo ya, ke sana ya. Mboten enten tulisannya. Sana niko. Lewat sini. Napa lewat sini? Barang penting iso munggah. Nah, ini makam sepuh. Ini makam sepuh juga ini. Nah, ini yang beliau Mbah Putri. Beliaunya Mbah Putri. Yang ini Mbah Putri dan itu yang Mbah Kakung. Nah, kita naik lagi. Kita naik lagi, tetap menggunakan pahatan-pahatan batu nisan sama jirat-jirat makame masih tertata rapi. Nah, ini yang paling sepuh, ini yang paling dituakan. Makam era Pakubuwono tahun 1800-an. Ada yang pengen tahu enggak kenapa makam yang di tengah itu nisannya ada 3? Ini makam Mbah Kakung. Ini yang Kakung. Ini Kakung atau laki-laki. Terus yang ini Mbah Putri. Ya hampir sama Mbak di Siklopo. Nah ini malah yang dimuliakan yang Mbah Putri. Kenapa demikian? Karena mungkin Mbah Putri ini memiliki tingkatan. Mungkin beliau juga punya jabatan. Makamnya juga sama lebar. Kenapa ada nisannya ada 3? Ini sebenarnya bukan nisan. Ini adalah merupakan lencana. Lencana itu lambang penghargaan. Entah tidak tahu beliaunya itu dulu berprestasi di bidang apa. Yang jelas beliau tokoh penting yang di Ungaran. Cuma saya tidak tahu nama beliau siapa. Kenapa ya? Ono sing ngerok ya Pak? Ya. Ono sing ngerok pang ya, tapi rak ono wujudnya. Barusan ada orang yang menggerok-gerok pang ini, cuma nggak ada wujudnya. Biarinlah, penasaran be awake dhewe. Wah, malah ranai tekan spiritual, mungkin iki mah jelas ke sejarah malah nyanyi tekan kono. Mbah,
Amit sewu. Kula tak pirsa enten tulisane Jawa mboten, Mbak? Oh, ndak ada. Ndak ada tulisannya Jawa. Ndak ada tulisannya, Pak. Dan terima kasih kepada Mas Yusuf yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Salatiga untuk menata makam ini. Dulu makam ini ndak seperti ini. Channel Mas Yusuf Respect 86 REZPECT 86. Coba yang menata makam ini Mas Yusuf. Terima kasih Mas Yusuf. Imbal baliknya. Ya, makam ini berada di kawasan di atas Siwarak. Tepatnya di situ, kolam renang Siwarak situ. Iya, kolam renang Siwarak situ. Ini makam-makam era Pakubuwononan. Dan ini pun jirat yang digunakan tidak halnya. Mungkin jirat ini ada yang lainnya lagi. Karena beda penempatannya. Kalau nisannya tetap sama. Kasusnya semua makam-makam sepuh itu seperti itu, guys. Ada angka tahunnya ndak? Mancing, Pak. Karena mancing. Oh, ndak ada angka tahunnya. Biasanya ada. Kalau ini Mbak Kakung ini. Namanya Mbak Kakung. Wah, wis tugel. Mbah Kakung ini. Kalau ini malah Mbah Putri. Beliau yang disepuhkan. Makamnya paling dawa. Ada lencana nih. Kalau mengingat soal lencana, makam di Bupati Salatiga itu ada lencana nih seperti ini. Cuma beliau memiliki trah dari Kasultanan Demak karena langgam nisan beliau itu Adipati Unus. Tapi eranya 1800-an, Pakubuwono. Yuk kita cari lagi yuk. Oh, kalau yang situ makam pejuang, itu makam pejuang itu. Oh, itu. Itu makam pejuang, cuma nisannya sudah diganti. Dan mungkin beliau terlibat perang di Ungaran, yang tadi ada tugu peringatan serangan umum di Ungaran. Nah, ini. Alhamdulillah dipedulikan oleh warga. Dulu waktu saya kesini itu enggak seperti ini makamnya. Pokoknya sekali lagi kepada Mas Yusuf terima kasih loh ya atas penataan makamnya. Dulu saya lihat seperti ini, tidak seperti ini. Dulu yang saya lihat pertama kali tidak seperti ini. Dulu belum berani untuk mengowah-owah nisan. Kemungkinan kalau kondisinya seperti dulu, mungkin saya berani untuk membenarkan atau menyusun ulang makam tersebut. Tapi sudah kedahuluan Mas Yusuf. Sekali lagi Mas Kiai Yusuf terima kasih banget. Salam dari Ungaran. Dapat salam dari Mbak Mas. Sini. Udah jam berapa ini? Jam 1 ya. Jam 1 dan saya nanti 1,5 jam lagi piket. Jadi kita tidak bisa nerus ke perjalanan sampai ke Pak Nano gimana? Kita pulang. Kita pulang saja. Lagian Pak Nano nanti sore harus mudik ke Jakarta. Pulang kampung. Nah, pulang kampung. Suatu saat kalau ada kesempatan nanti tak ajak yang jauh-jauh di daerah Salatiga, Banca atau ke Purwodadinan atau ke Semarang. Nanti. Oke Pak Nano? Oke, siap. Ayah? Terima kasih Mas Eka. Siap. Terima kasih, kita akhiri kunjungan kita ke makam-makam sepuh yang berada di kota Ungaran. Berhubung Pak Nano nanti harus pulang ke Jakarta, dan untuk jam 2 atau jam setengah 3 nanti saya harus berangkat piket. Kita cukupkan sekian dulu. Nah, satu hal yang paling penting, jika kita ingin mengetahui sisik melik dari tokoh-tokoh zaman dahulu atau tokoh-tokoh era kerajaan lah, alangkah lebih baiknya kita mencari bukti sejarah itu lewat pahatan batu nisan. Kalau cuma kita mengungkap batu nisannya saja dan keberadaan beliau, sepak terjang beliau, kita bisa mengetahui. Saya sarankan kalau masalah, bukan permasalahan sih, kalau soal ilmu kebatinan
Contoh semisal kita mencari makam dengan menggunakan ilmu kebatinan, cukup kita saja yang tahu, karena perjalanan spiritual semua orang itu punya. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain atau Rasulullah yang lain atau rasul-rasul yang lain itu mempunyai perjalanan spiritual tersendiri. Para ulama sekelas Wali Songo mempunyai perjalanan spiritual tersendiri. Untuk ulama umarok yang lain-lainnya setelah era Wali Songo sampai sekarang itu punya perjalanan spiritual tersendiri. Jangan sekali-kali memiliki pengalaman perjalanan spiritual itu diungkapkan atau di share ke khalayak ramai, karena itu akan satu menimbulkan pembelaburan sejarah, yang kedua itu akan selalu mengagungkan dan menyampingkan hal yang benar-benar menjadi kewajiban kita sebagai umat yang beragama, kan seperti itu. Nah, contoh seperti ini, kita mempunyai perjalanan spiritual. Contoh ada seseorang mencari makam sesepuh di suatu desa atau suatu tempat dengan menggunakan perjalanan spiritual atau olah batin atau olah rasa. Itu yang tahu kita. Semisal kita sediakan 5 orang tersebut yang memiliki tingkatan spiritual yang sama untuk mencari makam tersebut, 5 orang itu pasti memiliki jawaban yang berbeda. Saya yakin itu tidak harus sama. Makanya saya pesan untuk semua kalangan yang mengikuti channel YouTube saya, perjalanan spiritual itu cukup kita pribadi yang punya. Cukup kita pribadi yang punya. Dan apabila ada orang yang ingin mempelajari perjalanan spiritual tersebut lewat kita, baru kita tuntun dan kita tetap tinggali pesan yang baik-baik. Bukan seperti itu, Pak Nano? Betul. Semoga dengan ucapan ini, dengan ucapan saya ini dapat dipahami dan menjadi pembelajaran untuk semuanya. Saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam.